Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's lesson, I'm going to explain problems in language testing. Masalah-masalah dalam tes bahasa. Introduction. Sebenarnya menyusun tes bahasa itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena untuk menyusun tes itu kita harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu dan tidak boleh menyimpang dari tujuan-tujuan pengajaran. Constructing a language test must fulfill certain criteria and not deviate from its aim. Beberapa guru sekadar menyusun tes saja untuk menguji kemampuan siswa, tetapi mereka not paying attention to reliability, validity, difficulty level, and so on. Beberapa guru itu tidak memperhatikan reliabilitasnya, validitas tes, kesulitan tes tersebut, dan sebagainya. Beberapa guru lainnya juga mengembangkan tes berdasarkan kategori yang paling mudah seperti reading, structure, and vocabulary. Sedangkan writing, speaking, listening itu merupakan kategori yang termasuk sulit untuk mengembangkan tesnya. Adik-adik perlu memperhatikan bahwa the emphasis of the teaching of English is on the mastery of the four language skills. Penekanan pengajaran bahasa Inggris itu adalah penguasaan keempat keahlian bahasa, yaitu speaking, listening, reading, dan writing. Sedangkan untuk structure, vocabulary, dan pronunciation itu diharapkan untuk diajar secara implisit untuk mendukung penguasaan empat skills. Nah, masalah-masalah apa saja dalam tes bahasa? Ibu akan menjelaskannya pada hari ini. Kemudian, Ibu tidak akan membahas solusi-solusinya. Jadi kita fokus ke masalah-masalah apa yang ada dalam tes bahasa. Ya, di sini ada 7 hal yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah sampling, kedua teacher's deviations in testing, ketiga criteria of test, keempat selecting the suitable test types, kelima formulation of test directions, keenam scoring system, ketujuh system of management. Dan kriteria of test ini ada 4 hal yang akan Ibu jelaskan ke kalian, yaitu validity, reliability, discrimination, dan administration. Masalah dalam tes bahasa yang pertama adalah sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah wakil populasi yang akan diambil. Ini pengertian kalau dalam penelitian ya. Bagaimana kaitannya dengan tes bahasa? Sampling itu adalah butir soal apa saja yang akan dimasukkan dalam tes. Dan butir soal ini akan mewakili item-item yang lainnya. Apa sebenarnya masalah dalam sampling? Difficulties in determining the extent to which the test items are considered representative. Artinya adalah sulitnya untuk menentukan item tes yang bisa jadi perwakilan. Mengapa sulit? Karena yang dites adalah skill atau keahlian, bukan area pengetahuan. Bahkan, penyusunan tes itu bisa lebih sulit lagi jika silabus yang kita miliki itu tidak digambarkan dengan baik. Nah, adik-adik sebagai calon guru harus memperhatikan poin ini. The test must cover an adequate and representative section of those areas and skills it is desired to test. Tes yang bagus itu harus mencakup bagian yang memadai dan menjadi sampel atau mewakili terhadap area dan skill yang ingin dites. Before constructing any test items, set down a detailed table of specifications showing aspects of the skills being tested and the specific language elements to be included. Sebelum menyusun bagian-bagian yang akan diteskan, penyusun tes atau guru itu harus membuat tabel spesifikasi secara detail tentang aspek-aspek skills yang akan diujikan dan elemen-elemen bahasa spesifik yang akan dimasukkan di dalam tes. Kalian akan lebih paham mengenai sampling ketika melihat contoh di bawah ini. Saya akan berikan 2 contoh. Yang pertama kita lihat, yaitu test of grammar. Kita harus
memberikan spesifikasi ya sebelum membuat sebuah tes.